Ya pemirsa, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritex terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang telah dicegah ke luar negeri. Pak Nizar, Pak tadi Yang mana ya Mbak? Pak, berani lewat sini Pak. tadi diperiksa soal apa? Ayo, Pak? biasa mekanisme. Pak Nizar, Pak tadi diperiksa soal apa? Pak, berani lewat sini Pak. Tadi diperiksa soal apa? Ayo, Pak? biasa Pak. Pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut KPK. Nizar saat ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pak Nizar, Pak tadi diperiksa soal apa? Pak. Dia kan sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan. Sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ini Pak, kiri Pak, kiri Pak. Ini Pak soal pengaturan jual ada. Soal itu nggak tahu karena sekjen bukan leading sektornya. Dalam hal ini KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang telah diperiksa yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Kuntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama.
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal sosok yang akan mengisi jabatan Menko Polkam dan Menpora yang baru saja digantikan. Kedua sosok ini pun akan segera diumumkan secepatnya. Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi 2 posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini, posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD Interim Menko Polkam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Menpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Menpora di sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, meski mazhab ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Nantinya seperti apa Pak Purbaya? Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Berarti nanti nggak berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia, Pak? Ya tentu saja, kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara. Satu persatu para tokoh lintas agama, cendekiawan dan pegiat bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB tiba di Istana Negara Kamis sore. Mereka diundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Para tokoh nasional yang hadir diantaranya Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB, Quraisy Shihab hingga Komarudin Hidayat. Dalam pertemuannya dengan Presiden, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 4 tuntutan utama masyarakat sipil. Nanti setelah selesai ketemu Bapak Presiden. Ya, janji Abi ya. Mudah-mudahan. Oke, makasih Abi. Oke. Pertama, membentuk komisi investigasi independen terkait Prahara Agustus 2025. Kedua, pentingnya pembebasan aktivis, mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan agar pendidikan mereka tidak terputus. Ketiga, perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut Presiden. Presiden bahkan dikabarkan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Keempat, pentingnya jaminan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden pun menegaskan komitmennya dalam hal ini. Selamat sore, Pak. Apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain
yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten kota di tanah air. Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya.